Oke, berhubung kasir sama apoteknya tuh harusnya tadi di menu apotek sih. Apa kira-kira obatnya masukinnya gimana? Pasien sudah dari pemeriksaan dokter dia kan bawa resep ke apotek dong resepnya. Cara masukinnya gimana? Salah. Oke, ini dari menu ini diklik, klik kanan obat. Pilih pemberian obat. Nah, oke. Pilih tanda klip ini. Nah, yang muncul hanya obat-obat yang ada stoknya. Tadi kita stok opnam 3 macam ini kan. Jadi hanya muncul yang ini. Kalau yang stoknya 0 tidak ditampilkan. Ya. Misal dikasih allopurinol 10. Di enter, tanda panah ke kanan. Aturan pakainya bisa diketik manual 3 kali 1 ya. Bisa dibuat dulu, nanti tinggal milih. Ini dari sini di tanda panah ke kanan. Nah, tinggal milih ya. Jadi nanti orang apotek nambah lagi. Aturan pakai yang sering dipakai yang mana? Di sini udah ada atau belum? Kalau belum ada ya ditambahin. Misalkan yang belum ada apa nih? Acyclovir ya. Acyclovir biasanya berapa? 5 kali 2. 5 kali 2 tablet. Simpan. Berhubung tadi yang 3 kali 1 ya pilih klik 3 kali 1 spasi. Terus apa lagi? Misalkan pasiennya dikasih aboket, diinfus katakan ya. Aboketnya 1. Kalau aboket ada aturan pakainya enggak? Enggak ada kan? Cok. Yang lain lanjut ya. Ini bisa strip aja ya, atau dikosongin juga apa-apa. Nah, sudah seperti ini disimpan. Nah, simpan, ini masuk resep obat. Jadi obat yang tadi dimasukkan lagi resep elektronik. Nanti supaya obat yang tadi itu pada saat kita mau ngeprint bisa muncul resep elektroniknya di resep elektronik disimpan. Tadi itu yang surat sakit dia butuh resep kan di sini. Nah ini kan udah masuk, diklik kanan, lembar pemberian obat 2 coba lihat. Oh sorry. Coba lembar obat 1. Nah seperti ini. Ya ini nanti bisa dirubah lagi jadi 3 kali 1, harganya bisa dihilangin. Atau kalau harganya mau dicantumin ya nggak apa-apa juga. Nanti yang berlaku di sini seperti apa bisa disesuaikan, di custom istilahnya. Nah kalau ada sih ada perawat atau bidan yang senang komputer nggak? Kalau itu nanti bisa difungsikan sebagai IT juga. Ya udah kan, berarti nanti belajar dikit-dikit. Perawat apa? Sekolahnya apa? SMK. Jurusan apa? Ya udah cocok. Cocok berarti. Makanya mendingan kalau IT sebenarnya jangan S1, jangan D3. Dengan SMK. Lebih mau belajar. Rata-rata kayak gitu, semangat belajarnya ini.
Jadi ini dibuat belajar pemrograman nggak? Oh, yuk. Tenan naon lah. Soalnya ini dibikin pakai Java. Java itu dasar dari pembuatan aplikasi Android. Bisa bikin Java, bisa bikin aplikasi Android. Itu prospeknya lebih cerah sebenarnya. Kalau saya belajar dikit-dikit sih. Kalau ada waktu baru belajar. Ya, seperti itu resepnya. Nah, kalau misalkan di apotek mau bikin label obatnya, ya kan? Ini kan udah pakai aturan pakai, tinggal cetak aturan pakainya aja. Itu pakai printer khusus lagi, printer label namanya. Merek Zebra GT berapa gitu. Tapi memang kalau misalkan dibandingkan kita beli kertas label Tom and Jerry, harganya sama kertas label Tom and Jerry. Kalau satu 100 itu 100 kan berapa ya? 5.000 apa berapa? Kalau 1.000 berapa gitu ya. Tom and Jerry kita beli 70.000, itu 70.000 juga. Kan cuma printernya 2,5 juta. Nanti ngeprintnya itu satu label keluarnya. Kok lama amat nih. Nah, seperti ini ya. Nah, kan bagus kan? Ada ngeprintnya sih sekaligus. Ini kan misalkan ada 3 macam obat. Si kertas labelnya itu kan kalau kertas Tom and Jerry kan satu ini kan banyak ya. Nah, itu mah satu baris gini. Jadi pada saat di print keluar. Ini misalkan ngeprint ada 4 macam obat ya keluar 4 label itu. Tanggal lahir udah ada, nama. Di HP bisa aja sih, bisa. Paling nanti ini kan nampilnya satu-satu. Nanti ininya dirubah lagi, langsung yang 4 obat itu langsung nampil semua. Jadi nanti satu HPS keluar. Bukan HPS berarti kertas stiker. Ada bentuknya kayak HPS kayak gini. Nah, kertas stiker kan. Jadi kan nanti tinggal digunting, ditempel. Nggak apa-apa, nanti disesuaikan aja lah. Jadi karena memang bisa diotak-atik kebutuhan kita seperti apa, ini bisa dirubah. Oke. Obat seperti itu. Obat racikan gimana? Ngeresepinnya gimana? Apotek dokternya biasanya jarang racikan. Dokter jaganya? Dokter jaga racikan nggak? Enggak, langsung sirup. Kalau misalkan racikan, kalau misalkan biasanya ada yang langsung jumlah gitu ya. Paracetamol buat 3 hari 3 biji. Tapi suka ada sih racikan misalnya kalau ada berarti ya dimasukin biasa aja lah ya. Kayak yang tadi jumlahnya aja langsung masukin di sini ya. Ini buat yang obat. Sekarang kayak obat yang pecahan ada nggak? Aquabides. Satu vial itu 20 cc. Diambil 10 cc. Itu kan pecahan disebutnya. Atau bisolpon buat ibu. Bisolpon 60 cc kan diambil berapa? 1 atau 2 cc. Itu nanti pada saat di sini pada saat di master obat bisolfon. Nah, belum dimasukin ya. Pentolin mah kan enggak. Pentolin setengah. Buat bayi setengah. Sisanya dikasih ke pasien apa kita ambil? Diambil. Disimpan. Berarti itu berapa aja dosis yang ngambilnya? Setengah, seperempat. Berapa mili sih itu? 2 mili ya?
Dua kayaknya. Coba lihat. Oh belum masuk aja. Mili juga ya. Berarti nanti di kapasitas di isi 2 aja di sininya. Nah, inilah. Katakan ini pentolin ya atau pisotid. Di sini kapasitasnya berarti isi 2. Cara masukinnya gimana? Jadi pada saat masukin di obat, meregistrasi di klik kanan, obat, pemberian obat. Nah, di sini ada kolom K. Katakan ini pentolin, kolom K-nya dicentang. Kita ngambil tadi 2 cc kan? Ngambil 1 cc. Berarti ditulis 1 di sininya. Jadi nanti dipilihnya terhitung 1/2. Itu ya. Pokoknya yang pecahan-pecahan kolom K-nya harus dicentang. Itu ya. Sip. Oke. Lanjut. Itu buat obat. Sekarang masukin pemeriksaan dokternya. Tindakan dokternya. Di double klik di nomor rawat. Tindakan di sini ada tindakan dokter. Tindakan dokter itu yang dapat jasa medis dokternya saja. Ada tindakan petugas yang dapat jasa medis petugasnya saja. Ada tindakan dokter dan petugas. Tindakan yang dapat jasa medis dokter dan petugas. Tindakan dokter contoh pemeriksaan dokter. Tindakan petugas misalkan ganti balut. Tindakan dokter petugas misalkan cutting. Nah, balik lagi ke aturan klinik. Misalkan peraturan klinik ada peraturan kayak klinik yang lain, meskipun itu perawatnya yang melakukan tindakan, dokter tetap dapat bagian gitu ya. Berarti itu masuk tindakan dokter dan petugas, gitu ya. Nah, ini misalkan pemeriksaan. Berarti di penanganan dokter. Nah, ini cari di sini. Pemeriksaan ada nggak di sini istilahnya apa kemarin? Belum masuk sini ya dengan dokternya. Oh ini nih pelayanan pasien rawat jalan di sini sebutnya. Pelayanan diklik, disimpan. Mas ini gimana? Data kita udah masuk apa belum? Di tindakan ini dilakukan. Nah udah masuk. Itu buat tindakan dokter, buat tindakan petugas. Nah, misalkan home visit buat petugas ya, diklik, disimpan. Oh, petugas tidak boleh kosong. Petugasnya harus diisi. Kenapa? Kenapa harus diisi? Biar jasa medisnya kehitung sama sistem. Petugas ini udah melakukan apa aja, jasa medisnya berapa. Nah kebetulan nggak ada di sini. Di sini nanti data kemarin saya sempat minta data pegawai, belum sempat saya masukin sih. Nanti tinggal muncul semua di sini. Nanti dibuat per login sih. Kalau misalkan yang login itu otomatis tindakannya masuk di situ. Tapi berhubung yang ngisi kasir, berarti nanti kasir milih ini siapa yang ngelakuin. Dokter ada kertas nggak, bawa ada catatan apa tindakan yang dari pemeriksaan? Enggak. Ngomong aja berarti ya biasanya ya. Ya udah berarti nanti pas komunikasinya ya. Berarti kasir harus benar-benar jeli. Ini masuk tindakan yang mana?
Oke. Ini sama juga ya, berhubung tadi petugasnya belum diisi jadi belum bisa ke input. Oke, sip. Nah, sesudah itu kasir buka di menu kasir Ralang. Yang cepat caranya dengan di double klik pada nomor RM. Nah, kan? Tindakannya ini, obat-obatannya ini. Tagihannya berapa? Di pembayaran. Tagihan pasien Nyonya Dede ini 57.000. Pasiennya bayar apa? Utang. Ya. Bayar pakai apa? Bayar cash, pakai bank atau yang lain? Bayar cash ya. Berarti dimasukin sini ke pembayaran cash 57.000. Oke. Oh, terlalu lebih ya. Baterai. Lalu disimpan. Atau hitung kembaliannya gimana katanya kan? Dia bayar 100.000, masukin aja 100.000. Nanti muncul kembaliannya. Muncul nggak nih? Oh, sorry. Kegedean nih. Nanti muncul ada kolom lagi di sini kembaliannya. Kalau misalkan kita ngisi 60.000 ya. Ini karena kebanyakan kolom jadi ke bawah. Nah, nanti tulisan di sini kembali 3.000. Lalu disimpan. Nah, buat pasien dikasih apa? Nota apa kwitansi? Kalau nota itu ada rinciannya, pemeriksaannya, obat-obatannya, kwitansi nominalnya aja. Kita lihat ya. Ini yang nota. Nah, ini. Nah, seperti ini ya. Ini yang nota. Printernya pakai apa? Printer inkjet biasa ya, berarti bisa pakai kertas A4 aja. Hemat daripada beli kertas nota harga per lembar 800 perak kan lumayan. Tinggal ngeprint. Ini yang nota. Kalau misalkan ternyata ininya kwitansi, klik nota, ininya kwitansi. Nah, seperti ini. Sebenarnya langsung bisa ngeprint langsung, print. Jadi kita nggak usah diklik-klik menu lagi, langsung muncul seperti ini, print gitu ya. Nah, ini kwitansinya. Ngisi ininya di mana? Jadi kalau ini kan udah ada bulan-bulannya gitu di setiap pengobatan. Udah. Jadi nggak usah dokter yang biasanya kan. Oh. Bukan dokter yang ngasih harga. Oh ya. Kalau kita menurut itu misalnya orang biasanya saya kan berobat misalnya di komputer 57.000, tapi kenyataan harusnya 100.000 misalnya. Enggak tahu sama atau nanti gimana, atau pengen disamain nanti gimana. Pastinya dikasih nota, kasih kwitansi? Enggak sih, biasanya kalau ada yang minta kwitansi aja kan? Harganya berapa langsung ini. Kalau seperti itu nanti ada opsi misalkan oret-oretan dokternya 60.000, ternyata di sistem 70.000, berarti antara di sistem sama dokter kan beda 10.000.
itu bisa pakai potongan kalau antara yang di dokter lebih rendah daripada yang di sistem. Saya balik lagi ke billingnya. Nah, di sini misalkan ini 57.000, kata dokternya 50.000, bukan segitu, ya kan? Nanti dipotong, mau lebih. Nanti yang lebih sama juga. Kalau yang kurang, nah di sini potongan biaya ya. Tadi kan 57.000, mau dipotong berarti dikasih diskon. Kasih diskon 70.000, 7.000. Diskon gitu ya. Disimpan 50.000. Kalau ternyata mau ditambah, berarti bukan potongan. Saya potongannya hapus dulu. Di tambahan biaya. Nah, di sini misalkan 10.000 gitu ya. Nah, ini kan muncul di sini. Berarti jadi 67. Kalau pasiennya cuma kwitansi aja, soalnya nggak ada rincian di situ, nggak masalah. Berarti kalau buat pasien-pasien umum, kadang-kadang kalau pasien-pasien perusahaan, kalau pasien perusahaan lebih baik sih, kan sudah kritis ya, kayak di apa aja lebih 1.000 apa lebih berapa kan udah kembalian, lebih baik kasih potongan, lebih baik overprice dokternya, bisa dipotong ya, dia malah lebih semangat lah. Oh berarti dipotong, saya berobat ke sini. Kalau enggak dipixkan aja harganya. Lembur sih ya, saya soalnya gitu sih. Dihitung 57.000, narik ke pasiennya 50.000, ya kan. Ya gini aja lah, pasiennya tanya dulu kalau di pendaftaran. Ini pakai kwitansi nggak, buat diklaimkan ke perusahaan apa enggak? Enggak. Kalau enggak sih, kalau enggak ya nggak masalah, berarti pakai penambahan gitu aja ya. Ada lagi? Cukup? Kasir cukup. Dimasukin di kasir. Misalkan dokternya gini, ini pasien ini kira-kira 80.000 gitu ya. Ternyata setelah dimasukin harga, dimasukin pemeriksaan dokter, ketemunya 70.000. Itu lab masuknya. Cek labnya di mana? Cek gulanya di mana? Di dalam. Kalau di dalam, itu berarti masuk stok mana? Stok apotek berarti. Alat stick-sticknya. Berarti nanti apotek yang masukin. Apa aja yang dimasukin? Ya. Berarti sekarang beralih ke lab ya. Lab.